Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas 11 Tekor 1. Saya di sini akan menjelaskan masalah yang sering terjadi pada sistem rem. Yang ke satu, bunyi berdecit ketika rem ditekan. Bunyi ini muncul karena kampas rem yang rem tipis. Kampas rem cakram khususnya memiliki plat kecil yang diberi nama brake wear indicator. Plat kecil ini bertugas sebagai pengingat atau indikator kalau kampas rem sudah tipis. Penyebabnya secara umum bunyi pad rem mobil diakibatkan oleh brake pad sepatu rem tipis. Habis umur dari sepatu rem sangat tergantung dari cara pakai, jenis transmisi mobil, serta medan jalan yang sering dilalui. Umumnya sepatu rem berkisar di antara 30.000 km sampai 50.000 km. Namun ada baiknya Anda melihat kembali buku manual untuk melihat perawatan pada kendaraan yang Anda miliki. Brake pad sepatu rem kotor atau karat. Kotor akibat melewati jalan berpasir dan berdebu, serta karat karena mobil lama tidak dipakai bisa menimbulkan bunyi pada rem. Bunyi terjadi akibat kotor yang hingga di sepatu rem, permukaan dan permukaan cakram saling menekan dan bergesekan. Contoh kampas rem yang haus dan tidak haus. Contohnya ada di atas. Baiknya itu mengganti kampas rem yang berkualitas. Bersihkan kotoran pada permukaan rem. Tambahkan pelumas pada pedal rem. Bersihkan debu pada tromol dan atau cakram. Yang kedua, rem blong. Masalah kedua sering timbul pada rem mobil adalah rem blong. Istilah rem blong ini mengacu untuk kondisi di mana Anda sudah menekan pedal rem untuk berhenti ataupun untuk mengurangi laju kendaraan, namun kendaraan tetap saja melaju dan tidak mau berhenti. Penyebab secara umum rem blong disebabkan karena satu atau lebih bagian dari sistem rem mengalami gagal fungsi. Contohnya seal kaliper rem rusak, minyak rem habis, seal master cylinder bocor pada selang rem, dan lain sebagainya. Yang kedua itu penyebab rem masuk angin. Rem mobil umumnya menggunakan sistem hidrolis. Yang namanya sistem hidrolis itu menggunakan prinsip fluida bertekanan. Kalau ada udara di dalam fluida tersebut, maka rem akan memproses karena udara itu dapat dikompres sehingga akan menyerap tekanan hidrolis di dalam sistem rem. Berikut ini itu gambar master. Cara perbaikan master silinder dan cara memperbaiki rem mobil yang masuk angin, yaitu cara perbaikan master silinder, mengganti karet dan mengganti minyak rem, dan cara menggantikan rem yang masuk angin. Untuk mengatasi, kita harus membuang udara dalam sistem hidrolik. Proses ini kenal dengan nama bleeding. Apa itu bleeding? Bleeding adalah proses membuang gelembung udara di dalam sistem menggunakan prinsip tekanan. Pada sebuah mobil, proses itu hanya dilakukan 2 orang, tapi seorang unit motor dilakukan oleh seorang diri. Alasannya, untuk melakukan bleeding ada seseorang yang bertugas sebagai operator pedal rem dan satunya bersiap untuk akumulator pengereman. Pedal rem yang keras, berat ketika ditekan. Apabila Anda menekan pedal rem saat mesin mati, maka pedal rem akan terasa berat. Itu normal. Yang tidak normal adalah ketika Anda menekan pedal rem saat mesin hidup dan terasa berat. Itu disebabkan karena booster rem yang bermasalah. Masalahnya di mana? Bisa karenakan membran di dalam booster rem bocor atau selang vakum dari booster rem ke intake manifold bocor. Berikut inilah contoh foto perbaikan booster.
perbedaan sensor pada mesin. Kalau karet head bannya bocor sobek, biasanya sensor mesin punya jadi rupanya jadi naik. Kepunyaan saya sensor naik, jadi kemungkinan bocor atau sobek. Yang kedua, cek kevakuman dari manifold yang menuju booster ada apa tidak. Jadi caranya melepas selang yang menancap pada tabung booster. Bisa dicabut atau dilepas dulu klemnya. Kalau ada kevakuman berarti selang atau komponen tidak bantu. Jika ada kevakuman tapi tidak bisa menghisap karet memberan, berarti kemungkinan sobek. Cara perbaikan akuator yaitu mengganti karet dan mengganti minyak rem dengan 2 botol dan mengkasih pelumas kepada piston rem. Kedua, yaitu getaran ketika pedal rem ditekan. Mungkin Anda sering mengalami masalah ini, di mana ada getaran ketika Anda menekan pedal rem. Setelah ditelisik penyebabnya bermacam-macam. Ada yang karena baut kaliper kendor, atau karena pin kaliper berkurang pelumasan, atau bisa juga karena penggunaan kampas rem aftermarket. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.